Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, jangan lupa hari ini tetap semangat belajar. Jangan lupa giatkan sholat 5 waktu kalian, giatkan PHBS agar imun kalian luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Baik, agar belajar kita hari ini diberikan kemudahan, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, muatan IPS. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia yang diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Di samping itu, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan janji tersebut diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan ketuanya Rajiman Wetjodiningrat, dan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita akan pelajari perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Kemudian golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Dan setelah berdiskusi, Soekarno-Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Selanjutnya naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 pukul 10 pagi. Selanjutnya, perhatikan dokumentasi proklamasi. Yang pertama, naskah teks proklamasi. Ini dokumentasi saat bacaan proklamasi. Kemudian pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan M. Suhut. Dan terakhir, Ibu Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih. Dari perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia tentunya ada satu hal penting, yaitu makna proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, 2 menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur, yang ketiga menjadi titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat oleh penjajah menjadi hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, awal terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemerdekaan sudah diraih, saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif. Yang pertama, menghormati orang lain saat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Dan yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana pelajar mengisi kemerdekaan? Yang pertama, belajar dengan giat dan rajin. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang ketiga, membuat lomba kemerdekaan. Yang keempat, berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang keenam, memiliki sifat jujur, amanah, dan disiplin. Yang ketujuh, menghormati orang tua dan guru. Kedelapan, menghormati dan menghargai sesama. Dan kreatif serta inovatif. Demikian anak-anak belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari manfaat. Kerjakan buku LKS halaman 6-7 dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjada wajada.